بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga Allah mudahkan kita dalam belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang solihah, yang solihah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, pelajaran kita hari ini yaitu Al-Adab Al-Islami dan materi kita yaitu tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Silakan dibuka dan dibaca halaman 60. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, akan kita capai di pelajaran kali ini. Ya, yang pertama yaitu menghafal dalil nas tentang birrul walidain. Jadi hafalkan nanti ya dalil tentang birrul walidain. Kemudian menghafal arti dari nas tersebut. Kemudian menjelaskan pentingnya kewajiban birrul walidain. Kemudian menjelaskan cara birrul walidain itu seperti apa caranya, macam-macamnya adab-adab birrul walidain. Kemudian akhlak-akhlak yang buruk kepada orang tua. Nah, ini lawan dari birrul walidain, yaitu uququl walidain. Ya, durhaka kepada dua orang tua, dan juga jelaskan bahaya durhaka kepada orang tua. Jadi ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah kalian belajar pelajaran hari ini. Yang pertama yaitu ini dalil tentang birrul walidain. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun? Qala summa birrul walidain. Qultu summa ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah." Ya, ini dihafal ya. Ini nas tentang birrul walidain, ya. An Abdullah bin Mas'udin atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun? Qala summa birrul walidain. Qultu summa ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah." Jadi seperti itu cara membaca dan cara menghafalnya, ya. Artinya, saya bertanya kepada Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling dicintai Allah? Nabi bersabda, salat pada waktunya. Saya bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, lalu birrul walidain. Saya bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini ya silakan dihafal nas tentang birrul walidain. Ya, kalau kita melihat di sini perhatikan sa'altu ya, kalau kita belajar bahasa Arab ini pasti ingat ya, tahu. Sa'altu saya, tu ini tandanya ana. Sa'altu aku bertanya. Ini fi'il madhi. Sa'altu aku bertanya Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, ayyul amali ahabbu ilallah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, ya ini huwa, ya. Qala, dia berkata, siapa itu Nabi SAW? As-salatu ala waqtiha. Salat ya sesuai waktunya, ya.
Ini sholat ini penting ya, karena dari hadis-hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab oleh Allah kelak di hari kiamat adalah sholatnya. Barang siapa yang sholatnya bagus, maka akan bagus seluruh amalnya. Dan barang siapa yang sholatnya jelek, ya, maka nanti dihisab amal-amal selanjutnya dilihat lagi. Ya, jadi sholat sesuai waktunya yang utama. Kemudian bertanya lagi Abdullah bin Mas'ud ini, kemudian apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, summa birrul walidain. Ya, ini berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah, berperang. Ya, berperang di jalan Allah, membela agama Allah, menegakkan kalimat Allah. Jadi birrul walidain ini ternyata lebih mulia dari jihad. Ya, maka dari itu birrul walidain ini memiliki keutamaan yang besar. Ya, salah satu ibadah yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran pun banyak perintah-perintah dari Allah untuk birrul walidain, ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, di antaranya surat An-Nisa ayat 36, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sembahlah Allah. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Di ayat lain Allah juga firman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, mewajibkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mewajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ini juga merupakan perintah Allah. Jadi berbakti kepada orang tua ini merupakan suatu amalan yang sangat mulia, yang sangat agung, dan amalan ini ya berpahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan lawan dari berbakti yaitu durhaka. Nah, durhaka. Jadi berbakti kepada orang tua ini pahalanya sangat luar biasa. Maka sebaliknya durhaka itu juga merupakan dosa besar yang bisa membinasakan seseorang. Ya, maka dari itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita durhaka kepadanya. Ya, ini pentingnya berbakti. Kemudian apa sih adab-adab berbakti kepada kedua orang tua? Nah, ini perhatikan. Adab-adab berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, mentaati mereka dalam kebaikan dan segera menjawab atau mengerjakan perintahnya. Nah, kalian ya, yang ketika disuruh oleh orang tua taat, nah, berarti itu berbakti kepada orang tua. Sebaliknya jika tidak taat, diperintahkan untuk belajar, ayo nak belajar, malah marah-marah, nggak mau. Ya, nah ini berarti dia telah menyakiti orang tua, berarti tidak berbakti. Anak soleh soleha yang berbakti kepada orang tuanya, ketika dia diperintahkan orang tuanya dalam kebaikan, dia segera menjawab dan segera melaksanakan perintah tersebut. Ketika diperintahkan untuk belajar, ya segera belajar. Ketika diperintahkan untuk membantu memasak, ia segera membantu memasak. Ketika diperintahkan untuk cuci piring, ya segera dikerjakan. Jadi selama dalam kebaikan kita wajib taat kepada orang tua. Karena itu termasuk birrul walidain. Ya, jadi perintah-perintah orang tua selama dalam kebaikan, maka kita wajib untuk mentaatinya. Ya. Adapun jika diperintahkan yang jelek, maka nggak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat jelek, meskipun dia kedua orang tua. Misalnya ada orang tua yang memerintahkan untuk membeli rokok, ya.
rokok itu haram. Ya, kalau disuruh mendiri rokok ya tidak usah, karena itu bukan kebaikan. Ya, rokok haram. Kalau bisa dikasih tahu orang tuanya, jangan merokok, karena merokok itu haram. Ya, merokok itu haram. Merokok bisa mendatangkan mudarat, penyakit. Di setiap bungkus rokok di situ sudah ditulis bahwasanya merokok membunuhmu. Dan ini menunjukkan bahwasanya rokok itu bahaya. Rokok itu penyakit. Jadi rokok itu adalah haram. Jadi yang pertama di antara bentuk berbakti kepada orang tua yaitu taat kepada mereka. Segera melaksanakan perintah kedua orang tua selama dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, rendah hati dan bersikap penuh kelembutan dan kasih sayang. Jadi rendah hati kepada orang tua kalian. Bersikap dengan lembut dan kasih sayang. Sebagaimana orang tua kalian itu senantiasa bersikap lembut dan kasih sayang. Dimulai kapan? Dimulai dari kalian dalam kandungan. Ketika kalian dalam kandungan, Masya Allah, ibu kalian, ayah kalian senantiasa memperlakukan kalian dengan lembut dan kasih sayang. Begitu juga ketika kalian lahir, dibelai dengan lembut dan penuh kasih sayang. Kalian nangis, ya, segera ditolong, ya, segera didiamkan dengan kelembutan dan kasih sayang. Maka di antara bentuk berbakti kita juga harus rendah hati, bersikap penuh kelembutan dan kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Ya, terkadang kita sering marah-marah kepada orang tua. Ini jangan dihindari. Ya, karena itu bertentangan dengan adab berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, merendahkan suara dan pandangan ketika berbicara dan mendengarkan perkataan mereka, nasihat mereka dengan baik. Jika dinasihati oleh orang tua kita, ya kita dengarkan dengan baik nasihat itu, kemudian kita laksanakan. Panas-panas, ya kalian mau jalan, mau main, dinasihati oleh orang tua kalian, nak, masih panas, jangan main. Makanya kita dengarkan nasihat mereka. Nasihat orang tua kita itu semuanya berisi kebaikan untuk kita semua, ya. Maka dari itu kalian harus dengarkan nasihat mereka dengan baik. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata yang baik ketika berbicara bersama mereka dan memanggil mereka dengan panggilan yang sopan. Ya, kalau berbicara kepada mereka, berbicara dengan kata-kata yang baik, yang santun, yang sopan, ya. Karena kebanyakan, ya, kalau kita melihat sekarang ini banyak yang meremehkan kedua orang tuanya, sehingga berbicara kepada kedua orang tuanya seperti berbicara dengan musuhnya dan lain sebagainya. Nah, ini harus dihindari. Yang benar, adab berbakti kepada orang tua yaitu menggunakan kata-kata yang baik, yang santun, yang sopan ketika berbicara bersama mereka. Dan memanggil mereka dengan panggilan yang baik, yang sopan. Yang lima, berbuat baik kepada mereka, khususnya ketika mereka sudah berusia tua. Ya, ketika sudah berusia tua, ini orang tua itu biasanya banyak permintaan, banyak maunya, ini itu dan lain sebagainya. Ya kita harus berbuat baik kepada mereka, karena mereka orang tua kita. Mereka yang telah mendidik kita menjadi orang, ya. Dari kita kecil, dari kita di dalam kandungan, kemudian kecil, dewasa. Mereka yang mendidik kita, mengurus kita, mengasuh kita sampai kita menjadi orang sekarang ini. Maka kita juga harus, ya, berbuat baik kepada mereka. Yang keenam, mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Meminta izin kepada keduanya saat akan melakukan sesuatu. Kalau ingin main, izin dulu kepada keduanya. Jangan sampai kalian ingin main tiba-tiba keluar aja dari rumah. Akhirnya orang tua kalian khawatir, mencari-cari di mana ini anakku, di mana anakku, ya karena tidak izin. Maka harus izin terlebih dahulu. Ini untuk menenangkan hati orang tua. Yang kedelapan, berusaha selalu memuliakan dan menjaga nama baik mereka. Ya, memuliakan mereka dan menjaga nama baik mereka. Jadi ini adab-adab berbakti kepada orang tua.
Ya, dan ada berbakti kepada orang tua bukan hanya ini. Kita diperintahkan berbakti kepada orang tua di masa orang tua kita masih hidup dan juga setelah orang tua kita wafat. Adapun adab-adab ketika orang tua kita telah meninggal dunia, yang pertama yaitu tentunya mendoakan keduanya. Senantiasa mendoakan keduanya di dalam sujud kita, di dalam doa kita, senantiasa kita memohon kepada Allah, mendoakan keduanya, kemudian memohonkan ampunan bagi keduanya. Ini sama. Yang ketiga, menunaikan janji atau nazar kebaikan mereka berdua yang belum ditepati ketika keduanya masih hidup. Misalnya dahulu ada orang tua kalian yang masih memiliki janji yang belum terbayarkan atau nazar yang belum ditunaikan, kemudian qadarullah kedua orang tua sudah meninggal duluan, dan di antara bentuk berbakti kita yaitu dengan menunaikan janji atau nazar tersebut. Yang keempat, menyambung tali silaturahim kepada keluarga, karib kerabat, dan teman-teman mereka berdua. Yang kelima, memuliakan sahabat dan teman kedua orang tua. Yang keenam, menziarahi kubur, mengucapkan salam dan mendoakan mereka berdua. Nah, ini diantara bakti kita kepada kedua orang tua jika kedua orang tua sudah meninggal dunia. Kemudian ini ada perbuatan durhaka kepada orang tua yang harus kita jauhi. Ya, jadi di sini sekali lagi untuk kita jauhi. Kalau yang pertama tadi untuk kita kerjakan, amalkan, sedangkan yang ini adalah perbuatan durhaka terhadap orang tua yang harus kita jauhi. Yang pertama, membuat kedua orang tua bersedih dan menangis. Ayo, siapa di antara kalian yang sering membuat orang tua kalian sedih, membuat orang tua kalian menangis, baik karena perkataan kalian atau karena perbuatan kalian? Perkataan kalian yang kasar, yang tidak sopan, terkadang ini membuat orang tua bersedih. Atau perbuatan kalian yang suka marah-marah, diperintah nggak mau, susahnya minta ampun, minta duit terus-terusan, ini bikin sedih orang tua. Siapa yang masih seperti itu? Maka hati-hati, itu termasuk perbuatan durhaka. Jadi harus dihindari. Jadi segala perkara yang menjadikan orang tua sedih, menjadikan orang tua menangis, itu harus dihindari. Kita harus senantiasa berusaha membahagiakan kedua orang tua kita agar terus tersenyum. Itu yang baik. Bukan malah sebaliknya, membuat kedua orang tua bersedih dan menangis. Kemudian yang kedua, menghardik, membentak kedua orang tua, serta mengangkat suara di atas suara mereka. Nah, ini juga termasuk perbuatan durhaka. Kita meninggikan suara kita di atas suara orang tua kita, ini juga dilarang dalam agama kita. Kita berbicara kepada orang tua dengan suara yang lemah, lembut, sopan, santun. Jangan diangkat suara di atas suara mereka. Kemudian yang ketiga, bermuka masam, mengernyitkan dahi dan memandang mereka dengan pandangan yang sinis dan tajam. Nah, ini juga perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang tua sedih, sakit hati. Bermuka masam, mengernyitkan dahi, memandang mereka dengan pandangan yang sinis dan tajam. Yang keempat, tidak menyantap atau bahkan mencela makanan yang dimasak dan dihidangkan oleh orang tua. Apapun makanan yang sudah dihidangkan, yang sudah dimasakkan oleh orang tua kalian, maka syukurilah, ucapkan alhamdulillah, dan kemudian berterima kasihlah kepada kedua orang tua kalian. Terima kasih Umi sudah dimasakkan, Masya Allah masakan hari ini sangat enak. Nah, seperti itu menjadikan hati orang tua lebih bahagia, lebih bahagia. Kemudian yang kelima, tidak memperhatikan ucapan orang tua ketika bicara. Nah, ini mungkin banyak dari kalian-kalian yang seperti ini, yang masih ketika ada orang tua bicara menasihati, kalian tidak perhatikan, main game terus sampai orang tuanya capek menasihati, tapi tetap aja main game, nggak bisa dibilangin. Hati-hati, itu termasuk perbuatan durhaka. Kemudian yang keenam, menjelek-jelekan orang tua, mencela orang tua teman sehingga dia membalas dengan mencela orang tua kita. Nah, ini sering terjadi di antara kalian,
kalian sering mengejek orang tua teman kalian, kemudian teman kalian juga mengejek orang tua kalian, maka ini termasuk juga menjelek-jelekan orang tua. Ya. Ini bentuk seorang anak menjelek-jelekan orang tua, salah satu bentuknya yaitu ya mencela orang tua teman, kemudian teman kita juga mencela orang tua kita. Nah, ini mungkin sering terjadi, ya sering terjadi untuk bahan candaan orang tua dan lain sebagainya. Maka kita harus menjaga nama baik orang tua kita dengan menjaga akhlak kita, ya menjaga akhlak kita. Karena menjelekkan orang tua ini juga termasuk perbuatan durhaka. Ya, ketujuh, berbuat kasar kepada mereka berdua dan lain-lain. Jadi segala perkara yang menjadikan kedua orang tua sedih, menangis, itu termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua dan harus kita jauhi. Kenapa? Karena durhaka kepada orang tua ini dosa besar, ya dosa besar. Barang siapa yang berdurhaka kepada orang tua, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan lebih di akhirat kelak. Maka dari itu di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua dan tidak durhaka kepadanya. Jadi ini pelajaran kita hari ini tentang adab kepada orang tua. Secara umum kalian ketika beradab dengan orang tua, kalian dengan lemah lembut. Kalau berucap, berbicara dengan mereka, berbicara dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, ya. Ketika bertindak, maka kalian juga bertindak dengan yang santun. Patuhi perintah orang tua selama itu tidak bertentangan dengan agama. Selama perintah itu baik, kalian wajib taat kepada perintah orang tua. Untuk tugas hari ini silakan dikerjakan halaman 64 dan 66 ya, dan juga dihafalkan ya hadisnya tadi, hadis tentang berbakti kedua orang tua. Semoga Allah mudahkan kalian untuk mengerjakan tugas-tugas hari ini dan memahami pelajaran dengan baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.